Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan saudara sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua pengurus masjid yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang waqafat qabla al-fawat, yaitu persiapan-persiapan sebelum hilangnya kesempatan. Artinya bab ini berisi tentang nasihat-nasihat sebelum datangnya kematian. Kita sudah bahas dua di antaranya. Yang pertama yang sudah kita bahas, jadilah orang asing atau musafir di dunia. Artinya jangan jadikan dunia tempat singgahan abadi, tapi jadilah musafir yang melanjutkan perjalanan ke akhirat. Musafir tidak akan membangun rumah di tempat dia berteduh, karena dia akan melanjutkan ke rumah yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat pertama ini agar kita tidak habis-habisan untuk dunia yang kita akan meninggalkannya. Nasihat kedua, igtanim as-sihah wal faragh, yaitu manfaatkanlah waktu sehat dan waktu kosong sebelum datangnya waktu sakit dan tidak ada waktu untuk beramal. Kita sudah bahas itu. Intinya adalah jangan sampai sia-sia hidup di dunia tanpa mempersiapkan amal ketika masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Kita lanjut judul yang ketiga sebagai nasihat untuk kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-qabru sunduqul amal. Judul ini berbunyi, kuburan adalah kotaknya amal. Sunduk itu kotak, tempat penyimpanan. Di sini disebutkan kuburan adalah tempat disimpannya amal. Nah, ini tentu maksudnya adalah bukan amalan kita disimpan abadi di dalam kubur, tapi di dalam kubur sebagaimana jasad kita disimpan, disitulah amal kita
ikut bersama kita, membela kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattabi'ul mayyit thalathan. Kata Rasulullah, mayat itu diikuti oleh 3 perkara. Jenazah diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'u isnani wa yabqi ma'ahu wahidun. Yang 2 perkara akan kembali ke rumah, tinggallah yang 1 perkara. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara yang mengikuti jenazah, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Jadi ada 3 perkara yang mengikuti jenazah. Yang pertama, keluarganya, kata Rasulullah. Dan ini maklum, kita ketika meninggal diikuti oleh pasangan hidup kita, isteri kita, lalu anak kita ikut mengiringi jenazah kita sambil mengeluarkan air mata dengan kepergian kita. Bahkan mungkin adik-adik kita, semua yang menjadi saudara-saudara, semua datang. Dan keluarga besar kita mengikuti kita sampai di pekuburan. Bahkan ada yang tidak pernah datang pun selama hidup kita, tidak pernah datang ke rumah kita. Namun ketika hari meninggal kita, dia datang. Ada saudara kita yang mungkin sudah bermusuhan dengan kita, tapi hari meninggalnya kita, dia datang. Kenapa? Dia berfikir sudah selesai permusuhan itu. Hari ini hari terakhir melihat saudaranya yang dimusuhi. Jadi datang. Kita telepon sana sini, ayah meninggal atau fulan meninggal. Itu semua saudara mara mendekat, berusaha datang untuk mengiringi jenazah kita. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian perkara kedua yang mengikuti jenazah, wa maluhu, hartanya. Kain kafan kita yang kita beli dari harta yang terakhir ikut dengan kita. Bahkan dalam fikih sangat-sangat disunnahkan urusan jenazah itu memakai uang kita sendiri, memakai harta kita sendiri. Jadi tidak perlu anak ikut menyumbang, tapi kalau ada harta kita yang dipakai, harta si mayat. Karena salah satu daripada ilmu ketika membagi warisan, sebelum dibagi warisan, maka selesaikan urusan tajhiz mayit. Harta si mayat ambil dulu untuk mengurusi dirinya, dan itu hukumnya sunnah. Cok pendro, beli kain kafan, kemudian bayar ongkos menggali kuburan, bayar semua orang yang kita bantu untuk mengurusi urusan kita. Oh, kalau ada kerenda untuk membawa jenazah, berapa harganya? Sunnahnya ambil dari harta sendiri. Kenapa? Itu menjadi sedekah terakhir untuk kita sendiri. Jadi kalau bisa, jangan melalui sumbangan orang untuk urusan jenazah. Itu dalam fikih disebutkan begitu. Termasuklah mazhab Syafi'i pun menguatkan itu. Jadi
Selain keluarga yang mengiringi jenazah kita, harta kita, kain kafan itu yang kita beli, kayu, papan untuk kerenda mengikuti kita. Kemudian baju yang dipakai oleh anak-anak kita, baju yang dipakai oleh isteri kita, itu semuanya mengikuti kita. Sandal mereka, apapun ikut mengiringi kita. Ini perkara kedua yang mengikuti jenazah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa amaluhu, amalnya. Nah, amal ini apa yang pernah kita lakukan di masa hidup. Jadi dia ini menjadi satu makhluk yang mengikuti kita. Dan amal ini sifatnya abstrak di mata kita, tidak nampak di mata kita, tetapi berbentuk di mata Allah. Karena nanti semua amal saleh itu akan dibentuk oleh Allah menjadi pembela kita di hari kiamat, dan bentuknya makhluk. Contoh yang sering baca Al-Quran, maka nanti dia akan dibela oleh panglimanya, pemukanya Al-Quran yang datang membela di hari kiamat. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran memimpin. Mereka datang memimpin amal kita yang suka baca Quran. Bagaimana bentuknya? Nabi yang mengatakannya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan datang berbentuk awan atau berbentuk burung. Jadi burungnya datang seperti awan yang menggulung. Dia datang membela kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu puasa kita datang. Dalam hadis Nabi disebutkan bersaksi di hadapan Allah Al-Quran yang kita baca. Lalu ikut juga bersaksi di hadapan Allah puasa kita. Puasa kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, dia dulu di dunia menahan makan dan minumnya karena aku, ya Allah. Artinya karena aku engkau syariatkan setiap Senin, setiap Kamis, puasa Sya'ban, Ayyamul Bid, puasa Ramadan. Dia melakukannya, aku yang menyibukkannya, kata puasa. Jadi maksudnya aku yang membuat dia melakukan itu untukmu, ya Allah. Jadi puasa itu membela. Semua amal datang membela. Termasuklah hadis-hadis Nabi yang menyebutkan amal itu akan menjadi satu makhluk yang indah, tampan, bercahaya, wangi. Dia muncul di alam barzakh. Lalu kita bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, ana amaluka salih fid dunya. Akulah amal salihmu di dunia. Menemani kita sampai tiupan sangkakala. 3 perkara mengikuti jenazah. Mereka yang mengiringi kita di saat-saat kita akan dikuburkan. Fayarji'u isnani, kata Rasulullah, yang 2 balik ke rumah. Siapa yang balik ke rumah? Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang balik ke rumah adalah keluarganya dan hartanya. Yang selama ini kita berfikir setia sehidup semati, dulu ikrar janji karena cinta sehidup semati. Ternyata kita mati, dia masih hidup. Dia hanya menangis di depan kuburan. Isteri kita setelah selesai kemudian kembali ke rumah. Tinggallah kita di dalam kubur tadi. Anak kita juga begitu. Paling hebat dia baca Quran. Paling hebat kalau anak saleh dia baca Quran. Sebagaimana yang dituntun di depan kubur ayahnya atau ibunya.
Sunnah hukumnya membaca Quran di depan kuburan ayah atau ibu di awal-awal penguburan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i, untuk ahli keluarga jangan pulang dulu, bacalah Quran dan lebih disukai sampai khatam. Tapi untuk ahli keluarga, untuk apa? Untuk menolong meringankan fitnah di alam kubur yang segera datang kepada orang tuanya atau saudaranya. Karena yang paling dimuliakan Allah adalah pertolongan dari anak kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Sayangnya kita hari ini, kita didik anak, kita tidak peduli dengan urusan agama. Kita terlalu bangga anak dengan urusan dunia, sehingga dia selama hidupnya tidak pernah baca Quran. Ketika kita meninggal, kebiasaannya muncul, susahnya untuk membaca Quran, lalu mengandalkan orang lain untuk membacakan Quran kepada kita. Anak tidak baca, tapi menyewa orang untuk baca, yang orang itu tidak ada hubung kait batin dengan kita. Ini perlu difikirkan ulang. Kenapa anak kita tidak mau baca di hadapan kita? Kenapa dia lebih memilih untuk memasukkan uang ke dalam amplop lalu membayar orang untuk membaca di hadapan kita, yang orang itu tidak ada hubung kait batin dengan kita? Sayang tidak, kadang-kadang kenal pun waktu kita meninggal. Ini perlu difikir ulang Bapak Ibu. Utamakanlah keluarga. Untuk mendidik itu perlu di waktu hidup. Jadi semua keluarga setelah selesai urusan itu pergi. Dia sanggup baca Quran dari pagi sampai sore, menjelang maghrib anak kita tetap pulang. Tetap pulang. Tinggal lagi kita sendiri. Padahal dulu mereka yang paling kita sayang-sayang. Kita timang-timang dari kecil, kita antarkan ke sekolah, kita cium keningnya, kita gendong kemana-mana. Apapun yang mereka minta kita berikan. Uang jajan tidak pernah kita lewatkan untuk mereka. Kalau mereka kecelakaan, maka kita yang paling susah. Kalau mereka di rumah sakit, kitalah yang berhari-hari menemani mereka sampai kita pun ikut sakit. Tapi begitu kita meninggal, ternyata tidak ada satu pun istri, anak, tidak ada yang mau menginap bersama kita semalam pun. Karena Rasulullah mengingatkan, mereka tadi pergi mengiringi jenazah kita, kemudian mereka pulang. Kalau sudah sampai di rumah, kalau anak itu masih kecil, ketemu dengan teman mainnya, maka dia sudah melupakan ayahnya. Di hari itu juga dia bisa lupakan ayahnya. Begitu bertemu dengan teman mainnya. Oh, kalau sudah besar sedikit, paling dia menangis-nangis, merenung-renung, mengingat-ingat, paling 3 hari, 7 hari. Hari ke-10 kita sudah mulai dilupakan. Dia sudah harus menyambung sekolahnya. Dia pergi sekolah seperti biasa. Di sekolah dia bercengkrama dengan temannya. Tidak teringat dengan kita. Istri kita mungkin hanya menangisi sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 10 hari di dalam masa iddah, berjaga-jaga. Setelah itu kehidupan harus dilanjutkan. Dia harus menyambung hidupnya dan hidup anak-anaknya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin pun setelah itu dilamar orang. Mungkin pun istri kita setelah itu dilamar orang. Mungkin suami yang datang lebih baik daripada kita, lebih saleh daripada kita.
lebih lembut daripada kita, lebih kaya daripada kita, penghitiman, lebih soleh, lebih baik, lebih lembut, lebih kaya. Itu terlupakanlah kita. Foto kita disimpan di dalam laci, mengikuti arahan suami barunya. Maka siapa kita? Tidak ada apa-apa lagi. Keluarga mengiringi jenazah lalu pulang. Harta kita ternyata ikut pulang. Itu mobil-mobil yang kita beli untuk anak isteri, membawa anak dan isteri kita mengiringi jenazah, setelah itu pulang. Papan yang kita beli terakhir untuk membawa jenazah kita dibawa pulang. Tikar dibawa pulang. Semua yang dipakai oleh anak dan isteri ikut pulang bersama mereka. Harta kita pulang. Tidak satu pun dimasukkan ke dalam kuburan. Makanya kain kafan tidak ada kantongnya, karena memang tidak ada persiapan untuk membawa sesuatu. Tinggallah kita. Siapa yang tinggal bersama kita? Kata Rasulullah, wa yabqa wahid. Yang tinggal cuma satu. Apanya? Amaluhu, hanya amalnya. Disitulah kita baru tahu, ternyata yang paling setia seumur hidup, sehidup semati, hanya amal kita. Tidak ada yang lain. Disinilah Nabi ingin mengatakan, beramallah dengan amal yang saleh, karena dialah yang bisa menolong, menemani. Hanya dia, hanya dia. Bagaimana dengan keluarga kita? Paling datang mengunjungi kita Idul Fitri, itu pun setelah solat hari raya. Kalau datang, ada yang tidak jadi datang, hujan lebat, tidak jadi datang. Akhirnya, alah, Idul Fitri tahun depan saja kita datang. Sudah 2 tahun kita tidak dikunjungi. Mungkin mereka tidak pun mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya. Anak kita lupa, karena kita yang mendidiknya model begitu. Tidak ada doa dari mereka untuk kita. Anak kita pun tidak berencana wakaf sesuatu atas nama kita. Dulu di masa Nabi, seorang perempuan mendatangi Nabi dari Bani Khuzaimah. Dia datangi Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Kalau aku mewakafkan sesuatu atas namanya, apakah itu bermanfaat untuknya?" Maksudnya, sampaikah hasil wakafku, pahala wakaf itu sampai tidak ke ibuku yang telah meninggal dunia itu? Rasulullah menjawab, yanfa', bermanfaat, maksudnya sampai. Di situ langsung dia katakan, "Ya Rasulullah, hari ini kuwakafkan kebun." Ada yang mengatakan itu kebun kurmanya, ada yang mengatakan kebun anggurnya. "Kuwakafkan untuk perjuanganmu ya Rasulullah atas nama ibuku." Rasulullah menerimanya. Hadis sahih. Tapi anak kita yang kita didik habis-habisan dengan urusan dunia, kita canangkan dia untuk mendapatkan dunia. Dia hari ini sudah jadi doktor, sudah jadi profesor. Satu kalimat Rabbighfirli tidak pernah keluar dari mulutnya. Kenapa? Disibukkan dengan seminar, disibukkan dengan jurnal, disibukkan terbang sana, terbang sini. Sudah jadi dosen yang terbang-terbang. Lupa dengan ayah ibunya. Itu hasil didikan kita. Makanya jangan salah-salah didik. Kita ini rugi sendiri. Boleh kejar dunia, tapi jangan lupakan akhirat adalah tempat abadi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kenyataan. Ternyata hanya amal kita yang menemani kita. Tidak ada yang lain. Oh, teman-teman kita dulu akrabnya minta ampun. Berapa lama mereka mengingat kita? Padahal dulu waktu ngumpul, kita selalu mengundang mereka makan. Kalau kumpul di kedai kopi, kita yang traktir mereka. Berapa lama nama kita disebut di mulut-mulut mereka? Kalau ada pun seminggu, kau meninggal fulan, kau ditinggal ketanyo. Itu kalau ada seminggu. Setelah itu mereka berkumpul di kedai kopi yang sama, di meja yang sama, tidak ada lagi nama kita.
Maka berfikirlah ulang, jangan habis-habisan, jangan mati-matian dengan sesuatu yang tidak dibawa mati. Kalaupun melihat istri dan anak, jadikan mereka sebagai amal saleh. Ini baru bermanfaat. Jadikan istri dan anak sebagai amal saleh. Nah, bagaimana maksudnya? Buat mereka mengikuti amal yang kita ajarkan. Maka semua pekerjaan mereka dikirimkan Allah kepada kita pahalanya. Ini investasi. Awal-awal menikah, istri kita memakai baju yang kurang pantas. Setelah menikah kita ajarkan, ini haram, ini jangan lakukan lagi. Dulu mungkin istri kita tidak pernah salat duha. Lalu kita ajarkan, salatlah duha. Dia mulai salat, kita yang tak pernah salat. Ini bangai sih berujung. Artinya, didiklah anak istri. Istri pun didiklah anak. Karena semua amal mereka mengalir kepada kita. Itu amal saleh. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah fenomena yang telah dibongkar oleh Nabi tentang kehidupan kita di alam kubur. Dalam hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang sahih, dalam kitabnya Al-Awsat, ada hadis dari Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul rajul wa masalul maut, perumpamaan seseorang dengan kematiannya, kamasali rajulin lahu salasatu akhilla, perumpamaan orang yang hidup, perumpamaan seseorang dengan kematian seperti seseorang yang mempunyai 3 saudara. Dia mempunyai 3 saudara. Faqala ahaduhum, salah satunya berkata, artinya di antara saudaranya ini berkata, Allahumma hadha mali fakhus minhu ma syi'ta wa'ati ma syi'ta wada' ma syi'ta. Jadi salah satu dari saudara kita akan berkata, ini perumpamaan, ya Allah, inilah yang bisa kuberikan untukmu, katanya. Ambillah apa yang engkau suka, lalu berikanlah dariku apa yang engkau suka. Wada' ma syi'ta, tinggalkan dariku berapapun yang engkau suka. Nah, ini kata saudara yang pertama. Wa qala al-akhar, saudara yang kedua berkata, ana ma'aka, aku akan terus bersamamu, akhdumuka, aku akan mengabdi kepadamu, berbakti kepadamu. Fa iza mitta, tapi ketika engkau mati, taraktuka, aku akan meninggalkanmu. Ini saudara yang kedua. Saudara ketiga berkata, ana ma'aka, aku akan bersamamu, adkhul ma'aka, aku akan masuk kemanapun engkau masuk, wa akhruju ma'aka, dan aku keluar di saat engkau keluar. In mitta wa in hayta, baik di saat engkau mati ataupun engkau akan hidup kembali, aku akan tetap bersamamu, kata saudara yang ketiga. Lalu Rasulullah menjelaskan maksud kalimat ini. Kata Rasulullah, fa ammal ladzi qal, itu tadi saudaramu yang pertama yang mengatakan haza mali, inilah yang aku punya, khus minhu ma syi'ta, ambil berapapun yang engkau mau, wada' ma syi'ta, tinggalkan semaumu, fahuwa maluhu, itu maksudnya adalah hartanya. Kan harta sifatnya begitu, Pak. Kita punya uang, suka-suka kita, ternyata waktu mati kita tinggalkan juga, kita tidak sempat mengurusinya lagi, dia pun meninggalkan kita. Itu harta. Mobil kita, garasi rumah, pintu pagar remote, kipas angin, AC, TV 55 inci, semua kita tinggalkan. Baju yang kita pakaikan pun tidak dibawa. Masker pun, enggak ada jenazah yang dipakaikan masker. Padahal masker itu paling kita cintai. Jam tangan mewah,
Rolex nak mewah. Menan ke ceritanya. Masya Allah, direbut oleh anak kita. Si abang berkata, nya dalung. Baik kacau apa? Ayah kali kau pegang bak lung. Ayah sudah bilang sama saya, ini punya saya. Berebut mereka. Semua tinggal. Tidak satu pun kita bawa. Ini harta, kata Rasulullah. Siapa yang perumpamaan yang kedua tadi? Kata Rasulullah, wal akhar ashiratahu. Tadi perumpamaan yang kedua yang mengatakan, aku akan berbakti kepadamu selama engkau hidup, kami terus bersamamu. Ketika engkau mati, kami tidak mungkin bersamamu. Itu ashiratuhu, kata Rasulullah. Begitulah sifat keluargamu. Begitulah sifat keluargamu. Kan memang begitu kenyataannya. Enggak mungkin mereka tinggal bersama kita dalam satu lubang sedangkan mereka masih hidup. Jangankan masuk ke kuburan menemani kita di malam pertama di kubur. Jenazah saja masih di dalam ruang tamu. Coba tawarkan ke anak, nak, itu ayahmu terakhir, besok sudah kita antarkan ke alam kubur. Tidurlah bersamanya satu malam terakhir. Dipanggil semua anak-anak, nak samping ayah terakhir. Tidak ada yang mau tidur samping ayah satu pun. Istri yang selalu kita manja-manjakan tidak mau tidur di samping jenazah kita. Belum dikuburkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Masih bibir kita masih mereka bisa lihat, kening kita masih dilihatnya. Tidak ada yang mau, maka tidak ada yang mau tidur di ruang tamu bersama jenazah. Kita diletakkan dalam kamar atau di ruang tamu. Di situ pun kita sudah ditinggalkannya. Tidak mungkin mereka bersama kita. Itu sifat keluarga. Lalu perumpamaan yang ketiga yang mengatakan, aku akan terus bersamamu. Engkau masuk, aku ada. Engkau keluar lagi, aku ada. Engkau masuk ke kuburan, aku bersamamu. Engkau keluar dari kuburan, aku pun bersamamu. Siapakah dia? Kata Rasulullah, wal akhar amaluhu. Itulah amalnya. Yadkhulu ma'ahu, amal ikut masuk ke dalam lubang kubur. Wa yakhruju ma'ahu, nanti waktu dibangkitkan dia juga yang menemani kita. Maka tidak ada makhluk yang lebih setia daripada amal. Oleh karena itu, persiapkanlah amal. Dan sebagai penutup, saya bacakan hadis yang terakhir, 5 menit sebagai penutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi. Ingat-ingat kata Nabi, yang pasti, yang dipastikan mengikuti seorang mukmin melalui amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya ba'da mautih. Jadi ada amal-amal dipastikan mengikuti kita. Semua amal saleh. Nah, di antara contoh yang Rasulullah gambarkan yaitu pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Pernahkah kita mengajarkan ilmu kepada orang? Maka dia akan ikut sampai ke kuburan. Pernahkah kita mengajarkan Iqra kepada anak kita? Habis maghrib nak duduk samping ayah, baca. Kalau tidak bisa baca, ternyata ayah pun baru Iqra 1. Tidak bisa baca, panggil guru, bayarkan guru, itu termasuk amal kita. Pernah ajarkan ilmu nak duduk. Kamu dengan guru jangan melawan. Kamu kalau dipukul oleh guru, jangan lapor-lapor ke ayah. Kamu dengan mamamu jangan caci dia. Kita pernah nasihati itu ilmu. Jadi ilmu itu enggak mesti jadi ustaz. Hana mecih je kedengku. Kita ini punya pengetahuan, ajarkan. Semua yang dia lakukan berubah jadi orang baik. Atau kita punya murid, lalu murid itu punya murid, kita pedang balik, ajarkan Quran, dia pun buka balik lagi, bersambung-sambung, multi level marketing. Seluruh bacaan mereka dikirimkan kepada kita ke alam kubur. Ibu-ibu yang pernah yang jadi guru TK, yang diajarkan cuma Al-Fatihah, diajarkan doa makan, doa tidur, tapi mereka mengamalkannya. Ingat, mereka mengingat amal dari guru mereka, seluruhnya dikirimkan ke alam kubur, seluruhnya. Itu yang terus mengalir, terus mengalir. Makanya
ilmu menjadi amal jariah. Kemudian kata Rasulullah, wa waladan salihan tarakahu, anak yang saleh yang dia tinggalkan. Ni anak saleh ni Pak, tidak mesti mengucapkan Rabbighfirli. Saya sudah pernah katakan itu. Anak saleh itu dia terbentuk menjadi saleh karena kita bawa ke masjid, perkenalkan salat jamaah, waktu puasa kita perkenalkan puasa, sedekah kita ajarkan sedekah, berubah menjadi anak saleh. Semua amal dia, walaupun dia tidak meniatkannya untuk orang tuanya, itu mengalir otomatis. Jadi hana mecih waktu dia baca Quran, ya Allah kirimkanlah bacaanku kepada ayahku, tidak mesti. Siapa yang ajarkan dia? Siapa yang masukkan dia ke pesantren? Siapa yang habis-habisan memberikan uang SPP tiap bulan? Ayahnya. Ayahnya mengalir Pak. Menciptakan anak saleh itu menjadi bahagian jariah untuk orang tuanya. Kemudian wa mushafan warasahu, pernah wakaf Al-Quran. Kalau pernah wakaf Al-Quran, semua yang membaca dikirimkan ke pahala kepada yang wakaf Al-Quran. Makanya kalau bapak punya harta di masjid, mungkin misal di masjid kita tidak ada tempat taruh Quran, mungkin pingin buat di dinding-dinding biar ada Quran di atas, kita buat tempatnya Pak. Kita belikan Qurannya, kita kasih tahu sama pengurus, jid long pegat bacut papun, yang bagus tapi buatnya jangan celek-celek. Buat yang bagus, belikan Quran 10, 20, 50. Orang sambil nunggu hari Jumaat mengambil Quran yang kita wakaf, dia baca, seluruh pahalanya dikirimkan kepada yang mewakafkan Quran. Kemudian au masjidan banahu, pernah bangun masjid, pernah berikan semen ke masjid ini atau masjid yang lain, pernah beli keramik. Semua yang melakukan itu, kata Rasulullah, walau sebesar sangkar burung, maqfasi tayrin, kata Rasulullah, walaupun yang engkau sumbang hanya sebesar sangkar burung, mengalir pahalanya. Jadi bangun masjid itu enggak mesti area tempat solat Pak. Demi kepentingan masjid. Ada orang yang begini, nyompat napeng, kata pengurus masjid, tapi masjid sedang enggak butuh, sudah lengkap, belum pegat ke WC je, buat ke WC masjid boleh. Langsung dia mengatakan, oh hajat ke WC baik. WC itu bahagian daripada masjid. Orang bisa solat dengan tenang gara-gara ada WC. Orang yang menceret di waktu dalam masjid, larinya ke WC yang kita buat, pahalanya sama. Jadi jangan mengira bahwa yang di WC berkurang, tidak. Kepentingan masjid, tempat parkir, mau kita buat, biar saya buat supaya Honda jangan basah. Semua dapat. Sampai sandal pun yang kita beli, sandal beli Pak, kita taruh di masjid biar orang bisa pergi ke kamar mandi dengan sandal yang kita pakai. Tapi beli sandal yang ada tulisan milik masjid. Kalau enggak ada tulisan itu, semua jadi milik orang. Hari ini kita beli 10 pasang, semua sudah di kaki orang. Jadi model begitu, semua dapat pahala dan mengalir pahala setelah kita meninggal. Maka jangan kerit ke masjid Pak. Ini sajadah misalnya, ini permadani, cari yang lebih lembut, beli yang lebih lembut, nyempat nabaklung lebih lembut. Kalau kita sujud, masuk muka ke dalam sajadah, tenggelam saking lembutnya. Masya Allah. Ini baru ada 2 contohnya, tapi saya yakin ada banyak di gudang. Entah ada, wallahualam, nanti kita tanya semua pengurus kan. Artinya neblo lain Pak, neblo lain, bahlung blow, bahu likut, bahu rinang, bahajud ke sembahyang bermangat, kipas angin rusak, segala macam. Habis-habisanlah untuk masjid karena mengalir sampai ke alam kubur. Itu gaji pensiun kita Pak. Nah, kemudian yang berikutnya, au baitan li ibni sabil banahu, pernah bangun rumah singgahan untuk musafir. Kita buat balai, yang lelah silahkan istirahat. Contoh. Tapi mungkin hari ini enggak terlalu penting lagi karena orang sudah dengan mobil. Dulu penting. Tempat air ada, tempat singgah musafir, itu pun mengalir. Kemudian au nahran ajrahu, pernah mengalirkan sungai. Maksud mengalirkan sungai bukan sungai yang sudah ada kita alirkan, itu memang mengalir sendiri. Kita membuat aliran parit. Rupanya misal contoh di Kuta Belang macet air. Semenjak banjir air parit rupanya tidak benar. Contoh,
Lalu kita mengatakan, padum ongkos pegat parit. Berapa ongkos buat parit biar jangan banjir lagi Kota Belang ini? Kita tanggung. Begitu dihitung-hitung, rupanya 100 juta. Kata kita, anda jadilah mudah-mudahan. Bukan raya dan misal begitu. Tapi bantulah buat sungai itu, maksudnya buat sesuatu agar orang dengan perantara kita, orang bisa hidup nyaman, tidak banjir lagi. Itu Masya Allah, parit itu selama-lama mengalir. Walaupun airnya kotor, tetapi mengalir ke kuburan tidak kotor. Kita tidur, duduk, dapat gaji pensiunnya, kan lagi gaji pensiunnya. Kita berbahagia hanya gara-gara buat gorong-gorong, buat parit. Sayang orang hari ini tidak mau melakukan itu. Lubang di jalan saja ditanam pisang, bukan dibuat. Nah lubang ke rumah kata apa? Gepula pisang, bukan dibuatnya apa? Ada tinggal beli semen 50.000. Kalau Andalas 57.000. Sekarang tu ada naik atau tidak, Allah alam. Itu saja dia buat, Masya Allah, mengalir seluruhnya. Dan yang terakhir, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu min ba'di mauti. Dan semua sedekah yang pernah dia berikan di masa hidupnya untuk kemaslahatan umum, maka mengalir sampai ke kuburannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini nasihat Nabi, beramallah sebelum masuk ke alam kubur. Insya-Allah kita bertemu kembali di Khamis yang akan datang. Semoga Allah pertemukan kita juga di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.